sini ada yang sudah tahu kantornya BPJS Kesehatan di mana? Ada yang tahu nggak? Nanti dapat hadiah. Di mana, Mbak? Ya, betul, satu ya. Jadi kantornya memang ada dua, di Jatingaleh sama di Jalan Sutolangun. Tapi kan saya nyebutnya kantor BPJS Kesehatan. Jadi itu betul ya, karena memang tidak menyebutkan yang cabang Semarang seperti itu. Oke, jadi perkenalan karena kan ada pepatah ya, kalau nggak kenal maka betul. Kalau nggak kenal maka ta'aruf ya. Kalau mbaknya kalau nggak kenal maka tak sayang gitu ya. Karena tadi bahasnya Mbak Eliana ya, Mbak Elvana sudah buat pantun, saya juga boleh ya buat pantun ya. Oke. Pagi hari sarapan kue ketan. Kue ketan dimakan bersama jus alpukat. Siswa MAN 2 Semarang paham program JKN, lingkungan masyarakat semakin sehat. Karena Mbak Elvana buat pantun, saya jadi buat pantunnya mendadak ya. Oke, izin jadi teman-teman perkenalkan, saya Anif Saufika Pratama. Hari ini mungkin sedikit sharing ya terkait program JKN yang ada di saat ini sudah berjalan di Indonesia. Kami sampaikan terima kasih. Mungkin di sini adik-adik semuanya atau ibu guru yang di belakang atau di sini mungkin ada yang mungkin belum memanfaatkan program ini seperti itu. Kalau harapan kami sih tidak memanfaatkan ya, karena tentunya kalau sakit kan berarti memanfaatkan. Harapan kami tentunya sehat semuanya. Tetapi kalau ibu guru di sini harapan kami juga sudah terdaftar. Kalau adik-adik semua di sini tentunya untuk kepesertaannya mengikuti orang tuanya. Di sini mohon izin mungkin ada yang orang tuanya sebagai PNS, TNI, Polri ataupun kerja di perusahaan ataupun pabrik, itu tentunya untuk anak-anaknya itu tercover dengan program itu, karena yang dijamin ketika hal tersebut itu adalah orang tua, suami dan istri, dan yang sah ya, ini harus clear ya, suami istri yang sah dan 3 orang anak ya. Kalau kemudian ya ada bisik-bisik yang sah ya, betul ya harus yang sah. Kalau yang nggak sah kan itu nggak muncul di KK seperti itu. Nah, jadi poinnya seperti itu. Nah, mungkin saya sedikit ke slide. Mungkin kami sampaikan program ini tentunya next aja mungkin Mas ya. Langsung aja slide aja ya. Kami tambahan mungkin yang penting terus aja Mas. Yang penting mungkin yang kami sampaikan terus nggak apa-apa. Nah, ini kenapa kok program JKN, dan ini tentunya jadi ketenagakerjaan juga harus ada. Itu ada beberapa hal ya yang poinnya. Tentunya negara Indonesia kita wajib gotong royong. Yang kedua, protection. Jadi kalau gampangnya sedia payung sebelum hujan. Jadi sudah sebelum sakit sudah punya jaminan kesehatan. Dan yang terakhir, karena kita sebagai warga negara kita comply terhadap regulasi dari pemerintah, yaitu compliance seperti itu. Next mungkin Mas. Nah, kami sampaikan juga kalau untuk yang jadi peserta JKN itu tidak hanya warga negara Indonesia, warga negara asing, iya. Yang 6 bulan minimal tinggal di Indonesia, mereka kan cari cuannya kan di sini ya, cari duit di sini. Jadi tentunya mereka harus patuh. Kalau mereka mau memperpanjang izin tinggal di Indonesia ke kantor imigrasi, ditanya, sudah terdaftar JKN belum? Sudah aktif belum? Kalau belum, ngurus dulu. Karena memang mereka tinggal dan mencari uang tadi di sini, sehingga hal tersebut juga wajib seperti itu. Nah, ini tentunya prinsip yang kami tekankan dari sisi gotong royong seperti ini contohnya ya. Kita tidak ingin ya ini contoh ya, satu orang yang sakit jantung itu membutuhkan sekian ratus juta untuk berobat. Ada yang pingin dapat uang segitu tapi sakit jantung. Enggak ya, seperti itu. Nah, jadi tugas kita di sini alhamdulillah, next aja Mas. Sekarang di Indonesia total dari ini ada yang luar kota Semarang ada? Oh, ibu yang di belakang ya. Ibu gurunya yang luar kota Semarang. Kalau di Indonesia sekarang dari total penduduk yang sudah jadi peserta 98%. Nah, itu luar biasa sekali. Dan yang lebih luar biasa Kota Semarang. Kota Semarang itu sudah 100% jadi peserta JKN. Seperti itu. Jadi ini tinggal bayi-bayi yang lahir, nah seperti itu yang tentunya kan belum ya. Tapi ini data penduduk
akhir tahun semester 1 2024 ya. Karena kan data penduduk tentunya setiap hari berubah seperti itu. Nah, ini menurut kami hal yang sangat membanggakan. Next Mas. Kita kalau ingin membandingkan cakupan UHC ataupun Universal Health Coverage, kita bandingkan dengan beberapa negara di dunia. Indonesia itu salah satu yang tercepat. 10 tahun itu cukup untuk mengcover 90% dari penduduk Indonesia. Nah, contoh negara maju mana? Jerman, yang lain segala macam itu butuh sekian tahun. Yang agak mendekati mungkin Korea, itu 12 tahun ya seperti itu. Tapi kalau Korea bukan drakornya ya, tapi ini jaminan kesehatannya seperti itu. Kalau yang lain butuh waktu sampai 100 tahun agar masyarakatnya itu mendekati 100% dijamin JKN versi masing-masing negara seperti itu. Jadi kita beruntung tinggal di Indonesia karena ini undang-undang yang sudah diamanahkan dan dijalankan. Kalau kami tentunya fokusnya dari sisi kesehatan. Kalau dari mitra kami itu Bu Ningsih ya, Bu Nining ya, Bu Nining nanti fokusnya terkait jaminan ketenagakerjaan. Nah, next mungkin Mas. Oke, jadi inilah potretnya ya. Yang menggunakan ataupun memakai BPJS Kesehatan setiap hari tidak semakin sedikit, semakin banyak ya. Itu kalau kami lihat, dilihat itu satu hari orang yang datang ke vaskes yang berobat, baik klinik, rumah sakit, puskesmas maupun dokter, itu berapa? 600.000 orang se-Indonesia setiap hari yang datang mengakses pelayanan kesehatan. Ya, harapan kami tentunya ini dapat berkurang ya. Kalau berkunjung hanya untuk berkunjung yang sehat nggak masalah ya. Kalau berkunjung sakit tentunya apakah ini dari gaya hidup ataupun makanan yang kemudian masuk menyebabkan hal tersebut terus terjadi. Tentunya harapan kami adik-adik di sini semua kan tentunya karena di Kota Semarang ya sudah 100% jadi peserta JKN, pastikan itu gak dijamin JKN ya handphonenya dia. Kecelakaan berjalan ya bukan. Jadi harapan kami adik-adik semua di sini sudah memahami pentingnya program JKN ini bisa disampaikan ke keluarganya, tetangganya. Kalau memang sudah jadi peserta JKN, tentunya idealnya wajibnya tetap aktif seperti itu. Cara kalau di Semarang itu walaupun sudah 100% dari peserta yang aktif itu kurang lebih sekitar 82%. Sisanya nggak aktif kenapa? Mau izin ya, mau izin ada yang nunggak iuran. Satu, yang kedua dinonaktifkan dari pabriknya, dari kantornya, dari perusahaannya. Selanjutnya dia sudah yang dari pemerintah, dinonaktifkan dari pemerintah seperti itu. Nah, itu tentunya kemudian yang kami selalu sampaikan untuk kemudian jika memang memiliki hal-hal tersebut kemudian dapat didaftarkan ya kalau statusnya nonaktif. Nah, di sini mungkin kita langsung praktek mungkin nih bawa handphone. Boleh buka handphone boleh ya. Ini hal yang paling mudah mungkin untuk diketahui teman-temannya. Ini namanya Pandawa. Boleh dicatat, di save nggak apa-apa nomor ini. Ini bukan nomor itu ya, bukan nomor pribadi bukan. 0811 di save di itu ya. Nanti kita coba teman-teman kita langsung coba 0811 8 165 165 0811 8 165 165. Di sini tentunya sudah punya NIK semua kan ya? Walaupun kelas 10 berKTP. Belum ya? Tapi punya NIK ya pasti ya pasti. Nah, sekarang nomor yang tadi saya kirim bisa di-chat ya. Pagi, siang boleh nggak apa-apa. Itu robot ya. Selamat pagi. Ya, itu sistem. Nanti kita cek. Ya. Kita ingin tahu nih, adik-adik di sini statusnya aktif apa enggak? BPJS-nya. Ya, kalau BJKN kan mungkin belum semuanya ya, karena lebih pentingin Mobile Legends-nya mungkin. Ya, jadi kenapa saya pakai WA? Saya kalau yang utama sebenarnya aplikasi yang kita punya Mobile JKN, tapi di sini mungkin lebih pentingin apa ya, Shopee ataupun mobil JK itulah seperti itu ya.
Sehingga kita coba menggunakan kanal yang lain. Kita punya kanal WhatsApp. Ada yang sudah dibalas? Pilih menu informasi. Karena ada 3 menu ya. Administrasi, informasi, pengaduan. Pilih informasi. Sudah ada bintang 3 diklik. Cek kepesertaan. Ya ada bintang 3 kan? Ya cek status pesertaan. Nah, di situ masukkan nomor KTP-nya, sama nanti kalau dijawab lagi nggak hafal ya. Ya. Nanti itu bisa dipraktekkan intinya. Dan yang selanjutnya kalau sudah nomor KTP dimasukkan, muncul lagi tanggal lahir dimasukkan. Nah, di situ nanti ketahuan BPJS-nya teman-teman di sini adik-adik sekolah itu aktif atau tidak. Ini bisa juga ngecek, nggak cuma buat sendiri ya, buat orang lain juga bisa. Caranya tadi seperti itu. Jadi harapan kami kalau nanti sudah tahu statusnya aktif atau tidak, itu kita ngerti. Kalau aktif berarti ketika akan berobat bisa dipakai. Kalau nggak aktif, tentunya itu belum bisa digunakan. Nah, tapi mohon izin, ini untuk keamanan data di dalam feedback yang disampaikan oleh sistem nanti namanya tidak full. Misalnya saya Anif ya, nanti munculnya cuma AN. XX kayak gitu ya. Terus nama lengkapnya belakangnya Saufika SA bintang semuanya. Ini untuk mengantisipasi kan kita ada namanya undang-undang PDP ya, data pribadi seperti itu. Jadi itu tentunya kami sampaikan hal ini boleh di-share ke seluruh keluarganya, di grup-grup WA-nya teman-teman boleh seperti itu. Intinya kalau memang statusnya aktif maka itu bisa digunakan. Kalau memang statusnya tidak aktif di situ itu tidak bisa kemudian ketika berobat itu belum bisa dipakai. Nah, kalau memang mohon izin ketika memang yang bersangkutan ada kemudian kewajiban yang belum ditunaikan. Kalau statusnya memang nonaktif karena resign dari perusahaan atau nonaktif dari perusahaan, silakan untuk daftar mandiri. Nah, kalau mau daftar mandiri itu nanti pilihnya menu yang administrasi daftaran mandiri di fitur Pandawa yang tadi saya sampaikan seperti itu. Jadi mungkin ini ya sebagai pengantar diskusi biar teman-teman tahu ya fitur-fitur di program JKN semuanya seperti itu. Harapannya ini dapat kalau bahasa Jawanya kami ketok tular ya, ketok tular tahu nggak ya adik-adik sekarang ya, tahu ya ketok tular kepada ya share ke teman-temannya ya seperti itu ya viralkan. Pandawa ini diviralkan boleh seperti itu, silakan ini bermanfaat. Dan ini 24 jam karena tadi ini kan kayak sistemnya kayak robot seperti itu. Mungkin demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali ya. Ternyata 80% warga Kota Semarang sudah tercover oleh BPJS Kesehatan. Selanjutnya kita lanjut sesi paparan selanjutnya dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Ibu Rahayuningsi SE, kami persilahkan. Mohon izin berdiri adik-adik.